malam Pak Asep. Terima kasih sudah join lagi di podcast Ome Consulting ya. Hari ini kita diskusi tentang apa nih Pak Asep, tentang project management ya? Ya, kita tentang project management with Microsoft Project. Jadi ini training 3 hari, yang 2 harinya konsep project managementnya dengan case dan case studies, kemudian hari ketiganya praktek Microsoft Project. Oke. Jadi ada praktek gitu ya Pak ya nanti. Ada praktek ya. Iya. Tapi gimana nih Pak? Apa Pak yang penting dalam project management ini Pak, dalam training project management ini? Kira-kira bagi ini kan untuk para profesional di bidang project ya Pak ya? Iya. Coba slide-nya kira-kira apa hal yang perlu yang perlu mereka perhatikan? Saya share ya Pak slide-nya ya. Iya. Oke, ya. Oke Pak. Oke. Jadi yang sebelumnya juga di definisinya proyek diartikan sebagai suatu kegiatan sementara. Pokoknya namanya proyek itu sementara. Maintenance, katakan overhaul sebuah lokomotif kereta api juga dianggap sebagai sebuah proyek yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya terbatas dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Keberhasilan suatu proyek bergantung pada sejauh mana proyek tersebut dapat memenuhi kriteria keberhasilan proyek. Pertama, kriterianya manfaat proyek, kualitas proyek, jangka waktu penyelesaian, dan yang terakhir adalah biaya. Itu jadi mendesain tidak hanya fisik, yang non fisik misalnya membangun gedung, membangun jembatan, itu juga sebuah proyek. Kemudian membuat restrukturisasi organisasi juga sebuah proyek. Saya kemarin di awal tahun ini juga diundang sama kereta api, overhaul sebuah lokomotif juga, itu juga sebuah proyek gitu ya. Jadi salah satu kriterianya ini sifatnya jangka waktunya tertentu gitu ya Pak ya? Jangka waktu tertentu. Katakan lokomotif di overhaul sejak dia datang sampai dibongkar dan segala macam, itu butuh waktu sekitar 30 hari lebih. Saya sih mikir bisa dipercepat jadi 20 hari. Asal semua komponennya ada gitu ya. Semua komponen yang dibutuhkan sudah tersedia. Itu. Ya. Ini Pak, apa ya permasalahan-permasalahan utama dalam yang dihadapi Pak oleh para profesional di bidang project management ini umumnya apa Pak, dan biasanya apa yang perlu di-improve oleh mereka gitu Pak? Ya, pada tahap awal dia mesti menjelaskan, katakan membangun sebuah hotel juga sebuah project. Yang pertama mungkin scope planning. Hotel ini berapa kamar? Katakan 300 kamar gitu, hotel besar 300 kamar. Di scope planning itu biasanya masih kualitatif, jadi masih kualitatif di scope planning. Setelah scope planning, kita masuk ke yang berikutnya di slide-nya, yaitu maaf. Ya, sebentar Pak. Ya. Oke, terima kasih. Pertama, scope planning. Scope planning itu biasanya masih kualitatif, kamarnya 300, apa. Sudah scope definition, nah yang berikut ditranslate menjadi scope definition. Ini lebih kuantitatif, ukuran kamarnya berapa, yang kelas 1 berapa, yang VIP berapa, dan segala macam. Kemudian ini kita pakai program, pakai apa yang namanya WBS, breakdown structures, work breakdown structures, WBS. Kita terjemahkan si scope definition itu menjadi daftar aktivitas. Kita rinci aktivitasnya dari awal sampai akhir, sejak bikin fondasi sampai bikin tiang, bikin dinding, sampai interior design. Kemudian kita lihat sequencingnya, siapa yang duluan, siapa yang belakangan.
kita gali dulu baru kita pasang fondasi kan. Kita ada urutan. Setelah fondasi kita pasang tiang. Kemudian kita duration estimating. Kita lihat pekerjaan itu kerjakan berapa lama. Baru dari sana bisa kita pakai aplikasi yang namanya Microsoft Project. Keluar schedule dalam bentuk bar chart. Kemudian dari sisi resource kita bisa lihat juga dia butuh sumber daya apa. Resource itu biasanya kita sebut 5M, man, money, material, material, machine, metode kerjanya. Kemudian dari sana kita bisa hitung cost estimatingnya. Dari cost estimating kita bisa hitung budget. Dari budget kita bisa buat plan development dan seterusnya Pak Rahmat gitu ya. Kira-kira tahapannya, garis besarnya pada tahap planning itu seperti itu. Ya. Yang paling sering dihadapi profesional project management Pak, di tahap mana biasanya Pak? Mereka nggak paham tentang, dia manajer proyek tapi nggak paham tentang management project. Jadi di awalnya pada waktu mendefinisikan, membuat jadwal tadi, membuat activity, dia langsung aja pakai Excel. Tidak ada activity sequencing, urutan aktivitasnya tidak jelas, durationnya juga mungkin dari pengalaman, langsung aja pakai Excel tanpa pakai network planning. Nah untuk ini ya mentranslate scope definition menjadi activity definition, dengan work breakdown structure WBS, itu harus serinci mungkin. Kemudian dari sana kita pakai metode network planning. Network planning ada 3 metode yang biasa orang pakai. Pertama CPM, Critical Path Method, itu biasanya untuk proyek yang sederhana. Kemudian kalau proyek yang probabilistik, biasanya kerja di musim kemarau, sekarang musim hujan, kita pakai PERT, Program Evaluation and Review Technique. Sekarang pakai namanya PDM, Precedent Diagram Matrix. Itu sebetulnya pengembangan daripada CPM. Itu sudah bisa pakai Microsoft Project dan lainnya, budget dan segala macam bisa kita ekspor ke Excel, bisa dihitung semuanya. Jadi si project management, si Microsoft Project bisa membuat sampai schedule management, pembebanan orang dan segala macam. Udah budget dan segala macam kita bisa pakai Excel. Bisa diekspor ke Excel. Microsoft Project ini kan cukup sederhana ya Pak toolnya ya. Artinya ini under Microsoft Office gitu ya, dan mungkin kita sebagai pengguna juga cukup familiar mungkin ya Pak dengan feature-feature yang ada gitu Pak ya. Betul. Jadi sederhana, cuma si yang memegang Microsoft Project itu mesti paham konsep project managementnya. Paham bagaimana dia merumuskan activity, sequencingnya, durationnya dan sebagainya. Input yang diminta kan cuma 3 activity. Activity-nya apa, sequencingnya kayak apa, siapa predecessor-nya, aktivitas pendahulunya, kemudian durasinya berapa lama, kemudian kita sudah bisa buat schedule. Dari sana kita bisa hitung biaya. Itu aja yang di-input. Jadi cuma 3 aja, activity, sequencing, duration estimating, kemudian biaya. Kemudian kita bisa hitung budget dan segala macam lah dari situ. Nah itu jadi masalahnya biasanya kalau orang nggak peduli, langsung ujuk-ujuk gitu, langsung dibuat Excel aja, langsung jangan hitung ya nggak tanpa network planning. Betul. Oke, bagus Pak. Terus kira-kira apa Pak kriteria keberhasilan dari seorang praktisi project management ini Pak, atau seorang project manager gitu ya? Apa kira-kira dia disebut berhasil, sukses? Kira-kira kalau seperti apa gitu Pak? Ada 3 kriteria untuk melihat keberhasilan proyek. Pertama, kualitas, mutu ya. Artinya setiap pekerjaan mesti punya standar mutu. Kalau kita bikin gedung, sejak bikin fondasi, bikin tiang, bikin dinding sampai finishing touch kan mesti ada standar mutunya. Yang kedua, waktu. Berapa lama dia kerjakan. Yang ketiga, biaya. Jadi tiga hal itu karena biaya itu nanti menjadi nilai aset kan dari nilai proyeknya sendiri.
gitu ya Pak. Jadi tiga KPI utama itu, seorang project manager. Tahapannya banyak, biayanya masuk setelah ini ya. Kalau biayanya masuk tapi ternyata waktunya lama gitu ya, melebihi dari budget, itu tidak berhasil juga kan, benar kan Pak? Tidak berhasil juga karena pasti dibutuhkan proyek itu dibutuhkan kapan, dia harus operasional kapan, seperti membuat BTS di telekomunikasi gitu ya, jumlahnya ribuan mungkin puluhan ribu, kapan dia harus operasional? Kalau nunggu begitu, kapan dia jadi pulsa, kapan dan sebagainya gitu. Jadi tidak ini. Dan walaupun kerjaannya sama, katakan membuat tower BTS, mengerjakan tower di Jakarta dengan mengerjakan tower di Sulawesi, itu kan pasti beda. Jadi walaupun pekerjaannya sama, lokasinya beda, pasti beda. Apa pengiriman barang dan segala macam, produktivitas orang dan segala macam pasti berbeda. Jadi sebetulnya sangat menarik pekerjaan di proyek ini karena variasinya banyak. Sangat dinamis gitu ya Pak ya. Sangat dinamis. Jadi pekerjaannya sama, tempatnya satu di Jakarta, satu di Bogor juga bisa beda gitu. Bisa sangat berbeda. Waktunya bisa juga sangat berbeda. Kita bisa buat planning yang lain. Mungkin transportasi di Jakarta mudah, kalau sudah di Bogor mungkin lebih sulit transportnya, sehingga pengiriman barang dan segala macam terganggu dan segala macam masalah. Betul. Oke Pak. Mungkin ada hal lain Pak yang perlu diperhatikan dalam project management ini Pak oleh para praktisi project management? Iya, dari outline training yang saya sampaikan ini sebagai basicnya, membuat scope planning di outline saya bisa diperlihatkan di outline-nya. Saya sampaikan pertama ya konsep dasar manajemen proyek. Kemudian dari sini dari apa kita bisa buat anggaran gitu ya. Anggaran tadi dari WBS, Work Breakdown Structure, dan tadi buat halaman berikut kita bisa membuat anggaran, halaman yang kedua bisa membuat anggaran, tadi dari network sudah kita hitung budget, kita juga bisa buat crash program. Jadi pada waktu membuat planning kita nggak usah punya beban, ini selesai 11 bulan gitu, nggak usah. Kita normal aja begitu, kalau 11 bulan, tahu si direksi pengennya 8 bulan gitu. Makanya kita harus lakukan crash program. Bagaimana mempercepat proyek yang 11 bulan jadi 8 bulan, ada caranya. Kemudian kita kendalikan. Kemudian juga saya bahas juga tentang time value of money, karena saya mau ngitung visibility proyek ini visible tidak dari sisi keuangan dan sebagainya di halaman berikut. Jadi saya bisa hitung visibility sebuah proyek. Saya biasalah pakai cara yang biasa, net present value. Kalau misalnya itu proyek yang non profit pakai BCR, business benefit cost ratio, bisa pakai IRR, bisa pakai PB dan sebagainya. Kemudian saya juga bahas karena masalah pengadaan barangnya luar biasa, ruwet gitu di proyek itu. Satu item nggak ada kan nggak bisa kerja dia. Satu item harus tidak ada prioritas, ini kelas A, kelas B. Maka procurement management akan saya bahas bagaimana. Kemudian saya juga membuat rencana pengadaan, bagaimana perencanaan pengadaan. Di halaman berikut juga saya bahas tentang bagaimana menentukan HPS ya dari proyek itu, HPS-nya, kemudian risiko, dan terakhir membuat kontrak antara kita. Katakan saya sebagai owner dengan kontraktor bikin kontrak, kemudian kontraktor juga dengan sub kontraktor juga bikin kontrak, ada aturannya gitu, bikin kontrak gitu kadang-kadang. Dan hari terakhir kalau kita akan praktek dengan Microsoft Project, Jadi ada 2 tipe pelatihan ini, ada yang 2 hari tanpa Microsoft Project, ada yang 3 hari dengan Microsoft Project. Oke. Jadi idealnya 3 hari gitu Pak. Ya, ini lengkap ya Pak ya, jadi teori praktek seimbang gitu Pak. Iya, jadi
ada Microsoft Project di hari ketiga full, biasa 1 hari praktek, dia nggak mau diganggu, biasa udah sampai jam 4 juga nggak mau pulang gitu ya. Nggak mau pulang ya, biasa begitu. Kemarin juga begitu di Jakarta juga begitu kemarin. Iya. Ya. Jadi saya berdua, baik. Berdua ya dengan orang ada yang Microsoft untuk praktek Microsoft Project-nya ada ya Pak ya. Oke. Ada orang khusus yang biasa begitu ya. Baik kalau begitu. Saya pikir ini menarik sekali pembahasan kita hari ini, project management ya. Jadi plus praktek Microsoft Project-nya. Jadi teman-teman para praktisi yang tertarik nanti ya jadi bisa mendapatkan training ini plus praktek gitu ya. Saya pikir cukup menarik. Terima kasih banyak Pak Asep atas sharingnya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman teman-teman OMEK semua. Itu aja dulu. Terima kasih banyak.